Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para ikhwan semua, para akhwat, khususnya yang saya muliakan sahibul majelis, ketua majelis, Ustaz Al-Mukarram, Bapak saudara-saudara serta keluarga, penceramah kita, badal kaul kita, Ustaz Al-Mukarram, Bapak Mualim Suryadi Empor, Mualim Suryadi Lapor, Mualim Wahyan Am, Ustaz Sepuh, majelis Bapak sama-sama serta keluarga, mudah-mudahan semua beliau-beliau menjadi panjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan dia senantiasa selalu dalam keriduan dari besar Abah Guru Bapak Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu Cibatul Bogor. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan semoga ada yang terbaik. Baik, saya akan bacakan maklumat guru mursyid terhadap pasal lahir batin serta tanbih. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan semoga yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubu atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jawiyah Al-Khairiyah, Sekretariat Desa Ciguti, Kebon Jeruk, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bogor. Maklumat guru mursyid tentang meningkatkan keseragaman amaliyah dan solidaritas serta kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, maka dengan tulus ikhlas Abah menghimbau para khalifatus syekh, pendamping, badal talqin, badal kaul, badal ham, serta pengurus lainnya, juga ikhwan dan akhwat TTN Jawiyah Al-Khairiyah yang kesemuanya di bawah bimbingan Abah, agar selalu satu, meningkatkan kualitas kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan keseragaman amaliyah, talqin, baiat, tawasul, muktaman, manaqiban maupun ibadah lainnya, serta berusaha menjadi panutan bagi jamaah TKN khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dua, meningkatkan rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan, serta kerjasama dalam kebersamaan untuk mengamankan, menjaga kemurnian dan melestarikan TKN. Berikut tanbih dari Abah Khair. 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap sikap, ucapan maupun perbuatan atau tindakan agar tidak bertentangan dengan amanah Abah Guru, juga peraturan agama dan negara, serta terus-menerus membina amalia secara positif, terarah guna mempertahankan kemurnian amalan TKN. 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur amalia serta tanbih dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. 5. Meningkatkan pelaksanaan tugas, kewajiban, dan hal lain yang diperintahkan maupun yang dianjurkan dengan sepenuh hati,
selalu menghormati tiap-tiap keputusan yang dibuat oleh abah guru dengan sikap berserah diri guna menghindari perpecahan, polemik, ataupun konflik. 6. Menjaga diri agar tidak berbuat yang bertentangan dengan petunjuk, pedoman, tuntunan, bimbingan, dan pengajaran yang telah ditetapkan dalam amalan TKN, baik yang dilakukan secara personal atau sendiri maupun berjamaah. Bagi mereka yang melakukan penyimpangan atau mengadakan rekayasa terhadap hal tersebut, maka abah guru tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat, dan segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Demikianlah agar segenap murid TKN Jawiyah Al-Khairiyah mengetahui, memahami, dan melaksanakan isi maklumat ini dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Wallahi tawakkalna alaihi nasyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor, 4 November 2007. Sesepuh pengemban amanah Syekh Abdurrahman radhiyallahu Kiai Haji Maulana alias Kosasi. 12 pasal yang harus ditaati oleh setiap murid TKN. 1. Baik sangka kepada guru dan selalu ingat kepadanya. 2. Berbuat baiklah kepada keluarga gurumu, akhlal baik. 3. Berdekatlah dengan gurumu dalam hal menerima ajarannya dan beramal. 4. Bergaulah dengan pergaulan yang disenangi oleh gurumu. 5. Hikmatilah gurumu dalam arti yang luas. 6. Berterus teranglah kepada gurumu dalam segala hal. 7. Meminta obat penyakit batinmu hanya dari gurumu. 8. Menghormati, membesarkan makam gurumu lahir dan batin. Tidak boleh menentang setiap diperintah oleh gurumu. Senantiasa harus menurut perintahnya dengan patuh dan rela. 9. Menerima keberkatan disebabkan dengan berkat dari gurumu. 10. Tidak boleh banyak bicara di hadapan gurumu. 11. Tidak boleh menyiarkan segala rahasia-rahasia gurumu. 12. Bersegeralah atau cepat-cepatlah mengerjakan perintah gurumu bila mana kamu diperintahnya. Segeralah dengan kesungguhan setiap mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bersegera pula dan kesungguhan menolak dan menghindar meninggalkan segala macam larangannya, yaitu kemungkaran dan permaksiatan. Karena dikhawatirkan datangnya ajal belum sempat keburu taubat. Setiap murid senantiasa harus menjaga dan memelihara dirinya beserta keluarganya. 1. Bergaul dengan sahabat atau ikhwan yang baik budi pekertinya. 2. Berzikir kepada Allah secara permanen, dawam, tetap lazim, dan istiqamah. 3. Bermusyahadah atau konsentrasi pikiran dikala berzikir. 4. Menjaga panca indera dengan teliti, selalu ingat kepada mati. 5. Menjauhi hal-hal yang menghambat jalannya kebenaran. 6. Menjauhi diri dari kawan-kawan yang buruk perilakunya. 7. Mengambil kebutuhan hidup segera perlu dari yang halal. 8. Menggunakan waktu hanya untuk kemanfaatan. 9. Qanaah, muhasabah terhadap diri sendiri. 10. Selalu
selalu ingat dan memperingatkan orang kepada akhirat. 11. Tawadu, takwa, istighfar, zuhud, menyimpan rahasia. 12. Mengerjakan sholat fardu di awal waktu, senantiasa berjamaah, tidur dalam keadaan berwudu. Tanbih ini dari Syahun al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejabaran Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, sebagai berikut. Semoga Anda dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami, tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat Illahir Rabbi yang membuktikan perintah agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik bisikan iblis yang selalu menyelinap ke dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, janganlah sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan susah, hati payah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap aku. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka senang dan gembira hatinya. Sebaliknya, harus dituntut, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karenanya mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Adam alaihissalam. Mengingat surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam
dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan menimbulkan kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah wahjinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan dari sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebajikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Sahaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Rangkaian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan bergerak dengan bersimpuh walaupun terpana. Jangan berhenti beramal meskipun disakitin orang. 5. Mesti kasih kepada orang yang membenci padamu, kehendak guru almarhum. Demikianlah maklumat guru mursyid 12 pasal dan tanbih yang dibacakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian ada yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqi bi iznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wassihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Sumanakhtim bijalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arba mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamahullah wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Syekh Muhammad Bakir wa sayyidina Syekh Ja'far Shadiq wa sayyidina Syekh Imam Musa Kazim wa sayyidina Syekh Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Syekh Maruf Karhi wa sayyidina Syekh Sari Sakoti wa sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Syekh Abu Bakar Sidli wa sayyidina Syekh Abu Farad Al-Turtusi wa sayyidina Syekh Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Said Mubarak Al-Mahdumi wa darati Sultan Ali Qutubur Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hattab wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Sarrafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdurrahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fattah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Asambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu wa hadrati Syekh Abdurrahman wa usulihim wa furim wa silsilatim wa qudina anhum Allahumma rabbal hijabat tahliyatam li qalibal muridin mala ta'ifim li anur min masyunil kiram afadana bi barakatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala fil Quranil Karim Bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala fariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila, barang siapa yang beramal, wa alima, dan dia tahu, wa rasulullah ilma malam ya'lam, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya suatu ilmu yang ilmu tersebut dulunya tidak tahu. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman. Kita bisa kumpul kembali, kita bisa bermuajahah dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Miftahul Nurul Firdaus Ustaz Usman dan sekeluarga, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah urusannya. Begitupun yang sama-sama kita hormati koordinator kita Bang Bari, mudah-mudahan panjang umur, diberikan istiqomah, dimudahkan urusannya. Begitupun babeh kita, sesepuh kita Babeh Uci, mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan dan istiqomah. Dan ikhwan maupun akhwat yang hadir di sini pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan untuk bisa menjalankan ajaran guru kita. Amin ya rabbal. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita memiliki keyakinan yang penuh kepada Syekh Mursyid kita, yaitu Syekh Abdurrahman. Jangan ada ragu, jangan percaya setengah-setengah, tapi harus percaya full, harus memiliki keyakinan bahwa Syekh Abdurrahman benar-benar mursyid kita. Betul apa betul? Dengan dibukanya pengajian bulanan di Bogor, berarti di situ karamah Syekh Abdurrahman dilimpahkan, diberikan ke seluruh majlis-majlis cabang yang di bawah bimbingan Abah Guru ini. Apa tandanya, apa buktinya bahwa karamah Syekh Abdurrahman itu ada? Alhamdulillah, dengan gerakan sendiri, gerakan kaki kita, gerakan ruh kita, dengan dibukanya khotaman mingguan, tergeraklah bahwa khotaman adalah suatu kewajiban. Betul apa betul? Semua itu karena karamah Syekh Abdurrahman. Bicara tentang mursyid, bicara tentang guru mursyid, kita harus percaya dengan karomahnya. Bahkan sering saya katakan, minta sesuatulah dengan karomah Syekh Abdurrahman. Pernah dibuktiin nggak? Pernah dibuktiin nggak? Jangan ragu. Apapun kebutuhan kita masalah dunia,
permasalahan kita masalah rohani, permasalahan kita masalah jasad, permasalahan kita masalah urusan usaha, bisnis dan lain-lainnya, jangan lupa itu harus ditumpukan semua atau diadukan semua kepada siapa? Itu ajaran Abah tuh. Jangan ragu tuh kayak gitu ya, Bang Maria. Allahus Somad. Di dalam surat apa tuh Al-Ikhlas, kata-kata Allahus Somad. Allah adalah As-Somad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat berlindung. Pokoknya Somad itu namanya hajat apapun kepada yang punya sifat As-Somad. Ketika kita sudah masuk toreko, berarti ada suatu talqin bayat zikir. Disitulah murid Abah sudah tidak ada lagi yang namanya berpikiran pakai akal syariatnya, tapi pakai akal toreko. Jadi Allahus Somad di situ siapa? Abah Guru. Itu nggak salah, benar. Toreko luar nggak diginiin. Kalau orang yang bertorekoh masih mintanya kepada Allah, ini orang bertorekoh ya. Orang yang sudah talqin baiat masih mintanya kepada Allah, berarti dia torekoh syariat tuh, bukan suluk. Kalau orang yang sudah bermursyid, bertorekoh, sudah ditalqin baiat dzikir di bawah bimbingan saya mursyid, berarti si murid harus berwasilah ke siapa? Itu. Jadi jangan langsung ke Allah, itu namanya su'ul itu murid Abah, ya ibu-ibu ya. Jadi kita butuh apapun ke Abah aja. Sekalipun banyak orang yang mencibirkan, kalau orang syariat mencibirkan wajar, karena dia nggak punya robito mur. Kita punya robito mursyid nggak? Punya, itu kekuatannya. Bukan berarti kita minta jasad ke jasad Syekh Abdurrahman, bukan, tapi ruhaninya. Makanya seorang mursyid ketika mangkat dari dunia pulang ke Rafiqul A'la, tetap seorang mursyid itu masih memperhatikan muridnya. Apa sih yang diperhatikan seorang mursyid kepada muridnya ketika beliau sudah mangkat? Mursyid akan memperhatikan ketika muridnya terkena fitnah. Mursyid akan menjaga ketika muridnya dalam keadaan bahaya. Itu guru mursyid. Di mana itu dalilnya? Tuh di tembok Abah. Tahu tembok Abah? Tahu nggak tembok Abah itu? Masjid. Itu dalilnya di sini. Bahwa mursyid mengatakan ana lil murid hafizun, saya akan menjaga, memelihara murid-muridku. Berarti sekarang kita dijaga nggak sama Abah? Dipelihara nggak sama Abah? Alhamdulillah pula kita masih panjang betul. Kakak senior kita, pendamping Pak Dedi ya, sudah pulang ke rahmatullah, pendamping. Tapi alhamdulillah jamaah buaran masih panjang ya. Absen satu-satu masih ada kan ya? Masih ada. Makanya saya selalu menyinggung murid-murid Abah. Pembukaan khotaman aja masih kagak datang. Dia nggak tahu umur dia panjang dari siapa. Woi, dari siapa? Bukan dari Allah Anda. Kalau nggak ada Syekh Abdurrahman, mungkin nih umur-umur kita pada pendek ini ya. Bang Tigor, alhamdulillah panjang umur. Dan Usman, Bang Bari semua, Bang Dewi, semua tuh panjang umur. Ibu ada yang hilang nggak? Ada. Ada yang pulang nggak? Cuman
murid abah nggak sadar. Murid abah nggak sadar. Jadi ketika kita sudah ditalkin baiat, semua urusan rohani kita, masalah ruh, yang tanggung jawab siapa? Berarti kita dituntut untuk apa? Patuh. Patuh apanya? Zikirnya. Zikir jahar 16, zikir hopi 100 per latifah sampai 7 yang sudah 7. Kalau 1 latifah ya 1, kalau 2 latifah ya 200. Siri 100, kopi 100, apa 100, nafsi 100, kolak. Jadi sekarang banyaklah murid abah terlena dengan keduniaan. Betul nggak? Jadi abah ini ketika kita jadi murid abah, itu sudah dijamin dunianya dan akhiratnya. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunyaya. Makanya mereka yang jadi pengusaha, ada jadi pengusaha ada? Ada yang dagang? Ada yang bisnis? Ada yang kalau jual tanah apa namanya? Kelar apa? Calo. Kan dulu masih ada calo Betawi. Tahu di sekarang. Marketing. Jelas. Pokoknya apapun usaha kita, bisnis kita, jangan jadi harapan kalau jadi murid abah. Apa yang harus diharapkan? Zikirnya, zikir jahar full 165. Zikir hobinya full. Kalau yang sampai 7 latifah, fullnya sampai 7 latifah. Itu yang diharapkan. Jangan ngarepin usaha. Di abah, betul ya? Coba dah. Yang usaha mana yang usaha? Harapin usaha, gak bakalan sama abah mah. Ludes sih ya. Tapi yang kita harapkan apa? Zikir jaharnya kuatin kata abah. Hei, zikir jahar. Yang nganggur-nganggur zikir jahar. Iya full, sholat 5 waktu. Jadi yang diharapkan zikirnya, yang abah harapkan itu zikir Anda, zikir murid abah, zikir jaharnya full 165, zikir rohnya full per latifah. Kalau yang sudah latifahnya 7 atau 3 atau 4 sih semuanya. Itu yang akan menjadi jaminan yang namanya kemudahan dari abah bu. Kita minta kemudahan mulu, zikirnya kagak. Betul gak betul? Kalau usaha nggak bisa diharapin kalau jadi murid abah. Pengalaman. Ya, ini kan baru permulaan nih Otaman ya. Otaman jangan ditinggalin. Woi, Otaman jangan ditinggalin. Kalau pengen seperti kata Allah, lawis taqamu ala thoriqati la asqainu ma'an go. Itu abah di buku putihnya berdalil begini. Ini lawis taqamu itu dalil Otaman. Lawis taqamu ala thoriqah kata Allah. Andai murid-murid atau mereka istiqomah di atas jalan thoriqah, apa itu khotaman minggu sama harian tuh, sama bu. La asqainau man godako, pasti kami melalui wasilah mursyid akan memberikan rezeki melimpah ruah seperti air hujan dari langit. Mau begitu mau? Ayo zikirnya sekarang, jangan ngarepin usaha. Ini terlena dengan usaha atau dengan kerja. Kalau kerja ada batasan nggak sih? Hah? Kalau ke rumah guru, ketika kita malas, ketika malas zikir, malas segalanya, ke rumah guru ada nggak? Buktinya mana? Ini Anda masih panjang umur. Bilangin sama yang malas-malas, lu panjang umur kena ke rumah si Abdul Rahman, bilangin. Karena Anda udah talqin baiat di keras-keras nih. Gak apa-apa nih kayak gini. Ya kalau nggak diginiin murid kamu nggak sadar. Jadi Anda ini sampai sekarang umur panjang karena karomah siapa?
Kenapa? Karena Mas Abdurrahman ke kita termasuk anak ruhani nih, anak ruhani Abah nih. Casingnya begini-begini tapi anak ruhani Abah Guru. Namanya Tiplul Ma'ani kalau bahasa Abdul Qadir Jilani. Ini semua adalah anak ruhani Abah nih. Gak ada anak tiri, gak ada. Anak kandung semua. Ya, ini diingetin untuk awal-awal. Tadi kan di Tanid bilang, yang Abah Anom itu, jasad kita pengen sehat, ruh kita pengen sehat, harus ikutin apa? Ajaran gurunya. Khotaman itu jangan sampai ditinggalin. Kalau ditinggalin buru-buru, mandi, taubat, sholat, toh. Apalagi bulanan. Ada bulanan yang ninggalin, ada? Ada. Bulanan itu kata Abah, kalau kita datang bulanan ke Bogor, itu sama aja makomnya, kedudukannya kita ziarah kepada Rasul. Kalau kita ke Madinah, ziarah berapa? Berapa duit? 35 juta. Kalau ke Bogor, 20.000 juga cukup. Makan gratis. Air kagak bayar di sana ya? Bener nggak? Paling bayar kolektifan ya. 20.000 cukup ke Bogor. Iya. Kalau datangnya malam kambing disiapin. Coba kalau beli kambing di Madura itu sop berapa itu? Seporsi 25.000. Mending dagingnya orang tulangnya semua. Jadi Abah ini benar-benar memperhatikan kita. Makanya saya bilang jangan goyah nih dengan ajaran Abah. Terus pegang, jangan ganti jangan ganti mursyid, ganti mursyid gak bakalan bisa ngelamatin kita. Murid Abah yang bengal-bengal tuh, yang pindah mursyid balik lagi dia. Balik lagi. Orang yang pindah mursyid taunya setruk, emang enak. Udah bener mursyidnya si Abdurrahman, ngapa cari mursyid lain? Abah mengatakan siapapun yang datang bulanan, murid-murid si Abdurrahman laki maupun perempuan datang ke Bogor bulanan, dosa Anda diampuni. Yakin nggak sama kata-kata guru? Yakin nggak sama kata-kata guru? Ibu-ibu datang ke majelis lain belum tentu dosanya diampuni. Tapi ke manakib, kalau datang kondangan dapat makan doang sepiring. Kalau manakib itu, kenapa saya selalu mengatakan demikian? Harian, mingguan, bulanan, itu ajaran apa sih sebenarnya? Ini kita nih nggak sadar. Alhamdulillah sama si panjang umur, alhamdulillah. Ibu-ibu panjang umur, alhamdulillah. Dari karomah siapa itu? Ada yang susah murid apa ada? Kemarin kebeli baju baru. Kebeli nggak? Waluya, paling di ujung-ujungnya biasanya. Nggak ada murid abang yang susah, nggak ada. Makanya kita untuk supaya kucuran rahmat yang diberikan Allah kepada si Abdurrahman dikucurkan dari Abah Guru kepada murid-muridnya, yang dituntut kita apa? Zikir jaharnya yang benar. Zikir jahar 16 setiap sholat 5 waktu. Zikir hopinya setiap sholat 5 waktu, kecuali khotaman rusuh. Khotaman rusuh itu dikasih rusuh kopi. Bisa begitu bisa. Katanya pengen lawis takomu ala toreko. Kalau pengen rezeki melimpah ruah, itu zikir. Memang sih kalau zuhur zikir yang panas nggak? Ngantuk nggak? Lawan. Udah itu asar zikir jahar, zikir hopi. Datang lagi maghrib, zikir jahar, zikir hopi. Datang lagi isya, zikir jahar, zikir hopi. Paling enak memang subuh kalau zikir. Betul apa betul? Apa pada molor? Subuh enak tuh. Ingat ketika kita zikir tawasul 3, yang 3 tuh, itu perhatikan itu.
yang udah 5, yang udah khotam. Ya, itu perhatikan. Jadi kalau Anda pengen seperti dikatakan oleh Abah, seperti buku-buku Abah mengatakan lawis takomu ala tarekoh, laskanaman godako, zikir jaharnya yang benar sama kopinya. Usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaannya jangan jadi harapan. Tapi kalau kita berkait dengan karomah Abah melalui zikirnya, jahar, kopi, siri yang udah khotam, maka di situ bantuan Abah nyata. Betul apa betul? Udah ngebuktiin semua kan? Iya. Ini sengaja di awal-awal kita harus semangat. Jangan sampai kendor. Apalagi pindah mursyid. Apalagi sekarang nih ada jatman, ada jatma. Ya. Jatman Jamiah Toreko, kumpulan yang di bawah Nahdlatul Ulama. Yang satu jatma di bawah Habib Lutfi. Semua orang Toreko saing-saingan. Tapi murid Syekh Abdul Rahman gak usah ikut-ikutan begitu. Gak usah ikut jatman, gak usah ikut jatma. Ikut siapa? Ini aja udah. Kalau masalah ilmu udah Abah segudang. Tapi ilmu itu harus dikaji oleh diri kita dengan Kalau pengen ilmu gaib, ilmu rahasia guru, ilmu rahasia mursyid, coba pantengin istiqomahkan zikir hopiknya. Dikasih sama Abah guru itu. Saya sering mengatakan, kalau sudah belajar di Abah, nggak usah belajar keluar. Tapi banyak yang nantang juga Bang Mari. Saya yang dimusuhin. Kalau kita sudah belajar ke Abah, kenapa nggak boleh belajar keluar? Belajar ke diri kita. Ada latifah nggak? Itu ilmu latifah itu torekoh luar nggak dikasih. Di kita dikasih nggak itu munajatnya? Dikasih nggak doanya? Aja tujuannya. Lihat murid-murid Abah Anom, saya lihat di TikTok di ini, dia nggak ada bacaan kayak kita, wakbi nggak ada. Ya dia sekata-katanya aja. Kalau kita bisa bicara apa? Ada ilmunya, ada bukunya, ada nggak? Ada tulisan Abah nggak? Ketika kita nggak bisa bahasa Arab, Abah tulis bahasa Indonesia nggak? Itu udah. Saya bilang jangan ganti mursyid, jangan belajar keluar. Kenapa murid Abah belum percaya? Karena dia belum menggali ke dalam. Kalau sudah mahabbah ke Abah, udah ilmunya zikir hofi aja. Nih, saya lebih ekstrim lagi. Ibu-ibu nggak usah ngaji keluar majlis lain, nggak usah. Ya, Bang Maria. Zikir hofi aja, terbuktiin dah. Ketika kita waktu alat qalbi terus 100 kan ya Allah. Nih hari ini belum terasa, besok kali. Besok terus. Nanti dari latifah ruh kita. Latifah sir hofi apa nafsi kolab yang 7. Anda kalau sudah 7 itu amanah dari Syekh Abdul Rahman. Ketika Anda meninggalkan berarti dosa. Karena itu amanah yang ditanam oleh Abah Gu melalui Khalifah Syekh Mur. Mau begitu mau? Siap zikir jaharnya? Siap gak? Siap zikir hobinya 5 waktu? Siap manakibannya? Utamanya siap. Jangan terlena dengan pekerjaan. Hei murid-murid Syekh Abdul Rahman, sekalipun Anda terlambat harus datang ke majlis ini. Karena ini majlis Syekh Abdul Rahman Waliamur. Ini bukan majlis Ustadz Usman. Ini bukan majlis Pak Uci. Ini bukan majlis Bang Bari. Tapi ini majlis siapa? Ini dia tuh. Ada karomah wali Syekh Abdul Rahman. Anda terlambat nggak apa-apa. Emang biasanya ya kan masih ada waktu, benar nggak? Jadi pada kagak datang sama sekali. Di Ciputat juga ada lambat mulu, yang nggak jadi masalah. Yang penting hadir ya kita. Berarti udah ada ridho guru. Ini mah nggak gua udah lambat, bagi ketua taman. Kan masih ada tanding, udah nggak? Masih ada ceramah kalau ada saya. Nah, terus semangat terus ibu-ibu. Sekali lagi ngajilah ke dalam diri kita. Apa itu yang dikaji? Zikir
Bagaimana mengkaji jikir hobi? Amalin aja udah. Nanti dikasih paham. Apa yang saya katakan mungkin hari ini, bulan ini, minggu ini, tahun ini belum paham. Nanti suatu saat akan diberi paham oleh abah guru. Ketika diberi paham abah guru, baru di situ Anda akan meneteskan air mata. Apa yang saya ucapkan itu nggak keluar dari ajaran abah guru. Yang menentang ajaran guru, ya harap maklum, karena dia belum paham, betul nggak? Minta ke abah guru, minta ke abah, kenapa nggak ke Allah? Karena dia belum paham. Kalau dia paham, mintanya ke siapa? Ini omongan saya sesat apa enggak? Omongan saya sesat apa enggak? Karena orang bertoreko itu, Bu, ikhwan, ahwat, kalau orang yang sudah ditalkin bait zikir oleh guru mursyid, dia mintanya masih ke Allah atau di luar guru mursyid, itu namanya musyrik. Kalau musyrik menyekutukan guru. Jangan ya. Udahlah. Kalau kita minta ke abah malu, zikirnya aja jaharnya yang full. Sama zikir kita harus konsisten dengan zikir jahar kita. Siap? Kita harus konsisten dengan zikir hobi kita. Siap? Kita harus konsisten dengan zikir siri yang sudah khotam. Kita harus konsisten dengan manakibanya. Manakib jangan dianggap remeh, Bu. Itu wali-wali Allah hadir. Siapapun yang sering manakib, apalagi dengerin tawasulnya, itu guru-guru kita itu. Itu nanti di alam rohani, semakin kita banyak menghadiri manakib apa atau tawasul atau taman, nanti ruh murid-murid kita, guru-guru kita, Sayyidina Al-Mukarram itu akan hadir. Mungkin bulan ini nggak bisa, tahun ini nggak bisa, nanti suatu saat ketika guru-guru kita hadir, gimana tuh? Nangis. Terus manakib, jangan terprovokasi dengan orang-orang yang sentimen dengan toreko. Kan ada kan sekarang ya sentimen sama toreko. Torekohan. Ada yang sentimen kayak gitu, ada nggak? Terus ajaran abah ini jahar, hobi, siri bagi yang sudah dapat, manakiban sama khotaman, itu aja terus. Bagaimana dengan baca Quran? Nah, ada nih orang bedahan, aki-aki, masih aja dia kekeh. Kok baca Quran nggak boleh? Bukan nggak boleh, baca aja kalau mau mah. Ini kadang salah paham mulu ya. Maksud saya arahin Pade, namanya Pade Suripto, masih nentang sama saya loh. Katanya dibilang ruh hewan, marah dia. Dibilang ruh hewan marah ya dia masih begitu mulu. Kalau orang yang nentang nggak harap malum juga sih, memang dia belum paham. Jadi bukan saya ngelarang baca Quran, ibu-ibu, ikhwan, akhwat. Saya mengarahkan lazimin dulu, konsistenkan dulu ajaran guru la ilaha Quran, bukan tuh. Kedua, zikir hobi yang benar, manakibannya yang serius, konsisten. Terus khotamannya yang konsisten, istiqomah. Nanti abah kasih tuh kemampuan bukan membaca Quran saja, tapi memberikan takwil terhadap Quran. Saya nggak ngelarang, cuma saya bilang fokus dulu, fokus sampai Anda merasakan ajaran abah guru. Baru nanti abah nyuruh, coba sekarang baca Quran, dibaca tuh Quran. Kok maknanya beda? Nanti dikasih ilmu takwil. Cuma kadang murid abah ke bawah syariat, pengennya baca Quran. Ya kalau masih ngeyelin, baca aja Quran. Emang baca Quran setiap hari? Saya tanya murid abah di sini sering baca Quran nggak? Saya aja jarang, mending zikir aja. Karena apa? Jalan pintas. Bukan kita malas baca Quran. Sekali baca Quran kita bukan baca doang, langsung dikasih artinya, seret. Ini takwil yang begini gitu loh. Maksud saya bukan baca sekedar baca. Nanti abah kasih ilmunya setelah kita dalami zikir hobi itu loh. Zikir hobi kita dalamin. Nanti kalau saya bohong,
Nih, kalau saya bohong nanti omelin saya ya. Anda coba zikir hobi, terus konsisten dikerja zikir hobi. Nanti udah kira-kira sebulan 40 hari coba baca Quran deh. Nanti abah kasih tuh takwilnya. Begitu maksud saya, bukan berarti saya ngalang Quran. Kalau ilmu mursyid itu udah amalin aja apa kata guru dulu. Nanti akan dikasih ke arah sih itu. Alhamdulillah kita sudah ada pembukaan di Majlis Nurul Firdaus. Mudah-mudahan selalu konsisten murid-murid abah, istiqomah, kasih tahu kepada ikhwan-ikhwan yang memang malas-malas karena sibuk kerja, datang aja sekalipun terlambat, datang aja sekalipun terlambat. Kenapa? Hormati ini majlis Syekh Abdurrahman, jangan ngelihat Pak Usmannya. Ada orang lihat Pak Usmannya, malas gitu. Lihat Syekh Abdurrahmannya loh. Ini majlis siapa? Itu dia. Kalau Syekh Abdurrahman mursyid, di sini tempat ini ada karomahnya enggak? Masih gak percaya juga? Ya, mudah-mudahan kita selalu semangat terus tingkatkan zikir jahar kita, tingkatkan zikir hobi kita. Kalau pengen sesuai dengan surat Jin ayat 16. Sekali lagi, kalau pengen sesuai dengan surat Jin ayat 16, la wistaqomu ala tariqat la asqaina ma'an dako. Andai mereka istiqomah, siapa mereka itu? Kita nih murid-murid Allah di atas jalan torekoh. Torekoh kita di bawah bimbingan siapa? Zikirnya gimana? Jahar, hobi, siri, manakiban, sama otaman. Kalau itu diistiqomahkan, maka la asfenoman godako, itu akan terjadi. Kita akan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin. Semua itu guru yang memberikan guru, sekali lagi, karena karomah syahkurama. Mudah-mudahan kita panjang umur, selalu sehat, semangat terus, jangan goyah, tetap istiqomah, ajib, mantap terhadap ajaran abah guru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah mengenai pelajaran thariqah tadi disampaikan oleh wasilah kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan bisa kita istiqomahkan sehingga kita betul-betul mendapatkan daripada hikmah ataupun juga karomah dari guru kita, sehingga sedikit demi sedikit bisa merubah keadaan dan kehidupan kita, dan tentunya akan membawa kepada keselamatan kita baik di dunia maupun juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga malam hari ini kita dikasih kue mochi dari Mas Dwi. Semoga usahanya yang memang mungkin di buat usaha atau segala macam yang beliau masukkan dia dikabul oleh Abah Guru tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan senantiasa kita dimulai malam hari ini dan seterusnya selanjutnya dimudahkan dan diistiqomahkan kita agar bisa hadir terus ke majlis ini, dan juga teman-teman kita maupun sahabat kita yang lain. Semoga terus tiada hentinya kita berharap semoga mereka semua bisa kembali hadir di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Sama pengatur acara dan juga atas nama majelis, mohon maaf jika ada kekurangan dan kealfaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli